Renungan Harian Katolik, Senin 11 Agustus 2025. Batu sandungan. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Matius bab 17 ayat 27. Saudara-saudara, pajak adalah kontribusi wajib pribadi atau institusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yesus dan murid-muridnya juga dipungut pajak untuk Bait Allah saat terdengar kabar tentang manipulasi pajak Bait Allah. Meskipun demikian, Yesus menasihati untuk tetap membayar pajak supaya tidak membuat pemungut pajak gusar. Dengan kata lain, Yesus membayar pajak agar tidak menjadi contoh buruk bagi yang lain. Sebagai pengikut Yesus, kita seharusnya mengikuti segala macam aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk pajak. Meskipun mungkin terjadi manipulasi atau penyelewengan pajak, supaya tidak semakin menambah kekacauan, sebagai warga negara, kita tetap berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak. Sebagai orang Kristiani, kita perlu menampilkan diri sebagai warga negara yang baik. Jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain yang justru akan mencemarkan nama gereja Katolik. Salah satu bagian dari Injil hari ini membahas tentang membayar pajak. Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam teks Injil ini adalah supaya kita tidak membuat gusar. Mereka tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi kebijaksanaan tertentu, bagi kebijaksanaan bersama. Karena itu, Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan orang lain. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar jangan sampai hal yang sederhana justru malah menghambat, menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai, menghormati, dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan, mereka yang membuat kebijakan itu juga tidak dapat seenaknya mengubah atau tidak melaksanakannya. Dalam kehidupan menggereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama. Kadang-kadang kita menjumpai orang atau sekelompok yang tidak merasa cocok dengan kebijakan yang telah dibuat atau disepakati. Karena tidak merasa cocok, kemudian mereka dapat menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Sebagai umat beriman, hendaknya kita mau mengikuti dan melaksanakan sebuah kebijakan, meskipun secara pribadi mungkin tidak cocok atau tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Dalam kehidupan ini, kiranya banyak hal yang tidak sesuai keinginan kita, banyak kebijakan yang kita anggap tidak sesuai lagi. Maka, sejauh kita mampu, marilah kita memperbaikinya dan hindarilah perdebatan dan bahkan perpecahan dalam umat. Kelangsungan hidup gereja kiranya
menjadi tanggung jawab bersama. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Kehidupan Santa Clara, perawan gereja yang kita rayakan hari ini, menjadi teladan bagi kita umat beriman. Penderitaan dalam perjalanan hidup rohaninya menjadi teladan kita dalam menghadapi penderitaan hidup. Hidupnya yang total diabdikan pada doa dan mati raga yang menjadi kekuatannya dalam melawan semua rintangan dan penderitaan batin dan fisiknya. Injil hari ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa mengikuti Kristus bukan kemuliaan, tapi dengan penderitaan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Tangan manusia adalah kuasa dunia yang melawan kekuatan ilahi dalam diri Yesus Kristus. Tuhan, berikanlah kami kekuatan agar mampu menanggung penderitaan dalam mengikuti Engkau dan dalam menjalani hidup di dunia ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.